Selamat pagi pemirsa. Kepolisian daerah Banten mentersangkakan 3 petinggi organisasi profesi di Kota Cilegon. Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Cilegon Ismatullah, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Cilegon Rufaji Jahuri. Pelaku diduga meminta proyek senilai 5 triliun rupiah dari pembangunan pabrik milik PT Chandra Asri Alkali, anak perusahaan dari Chandra Asri Group. Langkah kepolisian itu amat patut diapresiasi dan sangat perlu mendapat jempol, bagaimanapun kendati mesti menunggu viral dulu di media sosial. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 19 Mei 2025 dengan tema apresiasi untuk Polri bersama saya Luna Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan polisi, tapi pertanyaan besar dari masyarakat adalah apakah ini merupakan sesuatu yang nanti juga akan berlanjut? Maksudnya bukan hanya di Cilegon, tapi juga di daerah-daerah lain. Lalu seberapa lama tindakan menertibkan preman, baik yang tidak berdasi maupun berdasi ini akan dilakukan? Ya, kasus pemerasan yang dilakukan oleh 3 petinggi organisasi profesi, 2 dari Kadin Kamar Dagang dan Industri, 1 dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Nah, ini merupakan sebuah momentum ya, momentum bagaimana premanisme dalam segala bentuknya, terutama yang memeras para pengusaha ini harus segera dituntaskan, harus segera diusut tuntas dan diberantas secara tuntas. Nah, ini sangat penting sekali ya. Juga penerapan pasal ya, pasal 368. Pasal 368 ini tentang pemerasan ya, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Kalau kita lihat dari pidana penjaranya itu lumayan berat juga, 9 tahun. Kemudian pasal penghasutan 1160 itu sekitar 6 tahun ya, hukuman pidananya. Artinya bahwa langkah yang dilakukan oleh Polda Cirebon, oleh Polda Cilegon, Polda Banten ini harus kita apresiasi. Tetapi kita jangan berhenti sampai di sini, harus kita kawal. Jangan sampai kemudian di tengah jalan ini kemudian terjadi penyusutan pidananya. Jadi harus dikawal. Nah, ini menurut saya aparat penegak hukum harus serius, dalam arti harus diberikan hukuman yang maksimal ya, sehingga ada efek jera. Kemudian juga dari sisi organisasi profesi, dari sisi Kamar Dagang dan Industri, ini harus tegas juga, meskipun memang baru belakangan yang menonaktifkan dua petinggi Kadin Kota Cilegon. Nah, kedepannya menurut saya Kadin secara organisasi profesi harus betul-betul melakukan kontrol dan menegakkan kode etik, bagaimana para anggotanya baik di pusat ataupun di daerah jangan coba-coba melakukan pemerasan terhadap investor. Jadi ini menurut saya langkah yang sangat bagus dari Polda Banten dalam rangka mengusut tuntas kasus ini. Ada yang mengatakan begini, Kang Ade, ini kan dalam kasus ini yang menjadi tersangka itu adalah pengusaha. Tentu saja mereka relatif tidak begitu menyeramkan kalau ditindak. Bagaimana kabarnya dengan sekian banyak ormas yang nyata-nyata punya kekuatan banyak, pakai seragam umumnya, bahkan sebagian dari mereka seragamnya loreng, yang kita belum dengar bahwa petingginya kena sanksi. Apakah ini merupakan sesuatu yang sangat tegas dilakukan aparat penegak hukum, atau jangan-jangan ini hanya etalase saja? Kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 19 Mei 2025, apresiasi untuk Polri. Apresiasi untuk Polri. Kepolisian daerah Banten menersangkakan 3 petinggi organisasi profesi di Kota Cilegon. Mereka ialah Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Cilegon Ismatullah, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Cilegon Rufaji Jahuri. Mereka adalah orang-orang yang diduga meminta proyek senilai 5 triliun rupiah
dari pembangunan pabrik milik PT Chandra Asri Alkali CAA, anak perusahaan dari Chandra Asri Group. Langkah kepolisian itu amat patut diapresiasi dan sangat perlu mendapatkan jempol. Bagaimanapun, kendati mesti menunggu viral dulu di media sosial hingga pemanggilan para pihak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, tetaplah langkah kepolisian itu sangat tepat. Apalagi Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu mengaku telah diperintah oleh Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seandainya penindakan itu dilakukan tanpa menunggu viral atau menunggu perintah Presiden, tentu akan lebih baik bagi citra Korps Bayangkara. Aksi para pemalak proyek berdasi itu semestinya sudah tercium lantaran berlangsung cukup sistematis. Sebelumnya para preman kerah putih itu berbagi peran dan menggalang kekuatan dengan organisasi kemasyarakatan ormas lain di Cilegon untuk berdemonstrasi. Aksi massa itu urung dilaksanakan lantaran ada audiensi dengan PT CAA. Tapi setidaknya polisi mulai bergerak dan menjadikan 3 ketua tersebut sebagai tersangka dalam hitungan hari sejak video itu beredar luas. Aksi memberantas premanisme termasuk yang ada di balik jas pengusaha sudah mulai terjadi. Itu menunjukkan komitmen kuat kepolisian untuk setidaknya membantu menciptakan iklim investasi yang sehat dan bebas dari intimidasi. Iklim investasi yang bebas dari orang-orang yang mengira bisa mendapatkan usaha bermodal suara menggelegar dan menggebrak meja memang sudah saatnya diwujudkan. Dan itu akan tersistematisasi jika aparat penegak hukum tidak ragu untuk bertindak. Negara khususnya kepolisian selaku aparat penegak hukum memang sudah sepatutnya menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa keraguan, tidak ada ketakutan. Jangan sampai ada unsur masyarakat, baik yang berjas maupun berseragam ormas, yang mereka kebal hukum, apalagi mampu melampaui hukum. Aksi pemerasan berkedok pengusaha hingga preman jalanan sudah sepatutnya tidak mendapatkan tempat. Bukan sekadar menyusahkan orang lain, aksi para preman itu jelas-jelas menciptakan ekonomi biaya tinggi. Pelaku usaha terpaksa menyisihkan uang untuk membayar, mulai dari mengongkosi penjaga turn, juru parkir liar, biaya keamanan, juga uang palak berkedok tunjangan hari raya, hingga membagikan proyek tanpa proses lelang bagi pengusaha lokal. Ujung-ujungnya, pengusaha akan membebankan rupa-rupa biaya tambahan itu ke masyarakat juga. Harga jual barang akan dinaikkan untuk menutupi biaya siluman. Di sisi lain, masih banyak pelaku usaha yang hendak berjuang keras tanpa memeras. Kelakuan rekan-rekan mereka di organisasi pengusaha itu justru berpeluang menghambat peluang para pengusaha yang selama ini lempang, tidak belok-belok. Praktik premanisme telah merasuki banyak lini kehidupan dan menjadi penghambat serius bagi pembangunan dan keadilan. Maka perlu ketegasan dan konsistensi dari aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus membersihkan dan mencegah munculnya kembali premanisme dalam bentuk apapun. Jangan biarkan aksi pemalakan itu terus menjadi lingkaran setan tak berkesudahan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda.
Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Agus Arianto. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana Halo. Pak ini Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak, langsung Pak. Mencoba. Ya, terima kasih kepada Polri untuk pemberantasan premanisme ini. Kemudian memang ini harus agak keras ya untuk menertibkan premanisme ini, terutama preman yang berdasi. Itu kan orang-orang terdidik semua itu Pak, lebih bahaya itu ya, kejahatan keras putih mungkin ya. Cuman kan kalau kita runut Pak, itu barangkali mereka nodong itu mungkin ada penyebabnya sebelumnya, barangkali waktu saya tidak menuduh tapi agak curiga gitu, mungkin ada deal khusus ketika mencalonkan sebagai ketua Kadin atau gimana dengan pengusaha gitu, sehingga mereka berani ya untuk meminta itu gitu. Ya bisa jadi seperti itu karena transaksional ya pengusaha dengan Kadin mungkin ya, tetapi ketua Kadin kan tegas ya memecat itu. Ya, memecat itu gitu. Kemudian kalau premanisme itu kan kasusnya adalah memang kekurangan lapangan kerja. Pemerintah penyediaan lapangan kerja sulit sehingga mereka membuat saluran-saluran untuk bisa meraih keuntungan gitu ya. Kemudian salah juga ormas itu, kenapa kalau diberi izin tidak melalui screening ketua ormas itu, harusnya kan didata ya sebelum mengesahkan diizinkan ormas itu gitu ya. Pak Agus, ketuanya Anda yakin tidak Pak bahwa Pak Agus, Anda yakin tidak Pak apa yang terjadi di Cilegon ini juga akan diikuti dengan penertiban preman yang lain, termasuk mungkin penyelewengan ormas yang berseragam ataupun jangan-jangan ada oknum dari instansi resmi pemerintah? Anda yakin tidak polisi berani untuk menindak bukan hanya di Cilegon ini Pak Agus? Saya kira kok ini langkah awal ya, bukti bahwa memang polisi bertindak gitu ya. Gitu. Ini kan yang ketahuan Pak, yang nggak ketahuan kan banyak juga. Mungkin operasi intelijen mungkin sedang jalan ya, saya yakin itu. Jadi mereka bertahap kayaknya gitu Pak. Pendapat saya. Jadi memang apresiasi buat Polri untuk penuntasan ini gitu. Kita tunggu. Terima kasih Pak Agus Arianto untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Pak Agus yakin ini Kang Ade bahwa ini akan ditindaklanjuti berikutnya. Tapi apa iya? Bagaimana Kang? Ya, yang pasti mesti ada kontrol publik ya. Mesti ada tekanan publik bagaimana kasus-kasus premanisme dalam segala bentuk. Kemudian juga para pelakunya baik yang berdasi ataupun yang jalanan ini harus ditindak tegas. Juga terhadap ormas-ormas yang bermasalah, ormas-ormas yang sering membuat keributan, ormas-ormas yang sering memeras pengusaha. Ini menurut saya sudah banyak fakta-fakta ya yang menguar di ruang publik dan itu bisa dilakukan penegakan hukum, tindakan hukum ya. Nah, ini menurut saya perlu langkah-langkah yang memang lebih serius lagi. Karena apa? Problem kita ini kan secara keseluruhan kan problemnya adalah soal kepastian hukum, soal kepastian hukum, kemudian juga hukum yang memang tebang pilih. Nah, ini saatnya menurut saya dengan keberadaan Satgas anti premanisme dan penanganan ormas bermasalah harus betul-betul ditegakkan. Jadi ini penting sekali dalam konteks investasi, kita membutuhkan adanya kepercayaan dari para investor. Tapi kan pertanyaan mendasarnya adalah preman-preman, baik yang memang ormas diselewengkan, baik yang berdasi ataupun tidak, itu kan dalam posisi sebenarnya kesulitan. Kalau kita bicara yang berseragam itu kebanyakan memang tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Oke ditindak, oke dihukum,
Tapi kan mereka tetap akan mencari uang lagi untuk hidupnya. Nah, ini bagaimana kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, ada dua pertanyaan. Yang pertama, seberapa konsisten penegakan hukum ini? Lalu yang kedua, kalau memang preman-preman yang tidak punya pekerjaan, pengangguran ini ditindak, kan mereka tetap harus akan cari uang. Bagaimana itu? Ya, berbicara mengenai preman, kemudian juga ormas ya, ormas yang menghimpun para preman ini. Kita harus melihat dari hulunya ya. Dari hulunya ini kan seringkali ormas-ormas ini memang berkelindan dengan elit politik atau dengan pengusaha tertentu, pengusaha lokal yang biasanya untuk menekan para investor dari luar. Nah, ini menurut saya harus dilihat dari situnya. Nah, oleh karena itu menurut saya organisasi profesi semacam Kadin, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri dalam hal penanganan ormas, ini harus betul-betul bagaimana ormas-ormas ini tidak boleh lagi melakukan tindakan anarkis, tidak boleh lagi melakukan tindakan premanisme yang seringkali memang itu disebut oknum. Tapi menurut saya ketika perbuatan para anggota ormas ini merebak, itu bukan lagi oknum, itu merupakan sebuah habitus gitu loh, yang memang biasa dilakukan oleh ormas itu. Sikap organisasinya itu ya? Sikap organisasi. Jadi menurut saya langsung saja harus dilakukan penindakan. Penindakan itu kan kalau dari undang-undang ormas, itu dari pemberhentian sampai kemudian pembubaran dilarang secara penuh gitu. Nah, ini menurut saya perlu ada langkah-langkah yang memang sangat serius, baik dari hulunya, tidak boleh lagi kemudian ormas-ormas itu digunakan untuk kepentingan politik atau menekan pengusaha. Jadi menurut saya dari hulu sampai hilir. Nah, kemudian juga aparat penegak hukum, terutama aparat penegak hukum, berikanlah efek jera, berikanlah tindakan, berikanlah sanksi hukum yang tegas dan keras ya. Tadi kalau misalnya kita lihat dari pasal 368, sanksinya 9 tahun, pemerasan dengan atau ancaman pemerasan itu 9 tahun. Kemudian juga penghasutan. Ini kan ada, misalnya dalam konteks yang di Cilegon, ini kan ada ancaman dari para dari ketua Kadin di sana, ini kan menggerakkan ormas di sana. Jadi penghasutan ini bisa kena 6 tahun. Jadi gunakan pasal itu. Untuk yang menganggur bagaimana? Nah, pengangguran menurut saya ini tugas dari pemerintah. Ini kan kita masih banyak problem pengangguran ya. Apalagi sekarang badai PHK ini luar biasa. Jadi ini saya kira pemerintah harus betul-betul menunjukkan komitmennya bagaimana persoalan pengangguran ini harus diatasi. Tetapi yang paling penting lagi adalah penegakan hukum. Kita sudah mempunyai instrumen hukum. Kita sudah mempunyai aparat penegak hukum yang canggih-canggih. Nah, sekarang kalau misalnya polisi mengharapkan laporan, itu menurut saya itu tidak benar. Polisi bisa melakukan haknya, bisa melakukan penyamaran, investigasi untuk menangkap semua para preman, baik yang berdasi ataupun para preman jalanan. Kita tunggu apa yang sudah dilakukan oleh Polri ini bisa berlanjut. Kang Ade Alwi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pemirsa, praktek premanisme sudah merasuki banyak lini kehidupan dan menjadi penghambat serius bagi bangsa ini. Perlu ketegasan dan konsistensi aparat penegak hukum untuk terus membersihkan premanisme. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.